Assalamualaikum, kembali lagi dengan saya Fathia Syahida dari Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur, Jawa Barat. Di sini saya akan mereview kembali materi mata kuliah Hukum Pidana pada pertemuan ke-13 yang disampaikan langsung oleh dosen saya, yaitu Ibu Prof. Dr. Hajah Heni Nuraini SMH dan Bapak Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SMH. Pada pertemuan ke-13 ini melanjutkan pertemuan sebelumnya yang membahas mengenai sifat melawan hukum. Sifat melawan hukum material ini dibagi menjadi dua fungsi, yaitu dalam fungsi negatif dan dalam fungsi positif. Dalam fungsi negatif ini mengakui kemungkinan adanya hal-hal yang ada di luar undang-undang untuk menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang. Sedangkan dalam fungsi positif menganggap suatu perbuatan tetap sebagai tindak pidana walaupun tidak nyata diancam dengan pidana dalam undang-undang. Jadi mengakui adanya hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum positif. Kesimpulannya, sistem hukum pidana Indonesia ini menganut ajaran melawan hukum material dalam fungsi yang negatif. Contohnya adalah arest dokter hewan. Dilanjutkan mengenai rumusan sifat melawan hukum dalam undang-undang. Undang-undang mengatur istilah melawan hukum, alasannya adalah untuk adanya kekhawatiran apabila tidak diatur secara tegas, orang yang berhak atau berwenang untuk melakukan suatu perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang akan dapat dipidana. Dalam istilah melawan hukum, seperti diatur dalam pasal 167, 168, 335 ayat 1, 552 KUHP. Istilah lainnya seperti tanda mempunyai atau hak untuk itu, pasal 303, 548 dan 549 KUHP. Istilah tanpa izin, Sonderverlauf, diatur dalam pasal 496, 510 KUHP. Dengan melampaui kewenangannya diatur dalam pasal 430 KUHP tanpa menghilangkan cara-cara yang ditentukan oleh peraturan undang-undang, diatur dalam pasal 429 KUHP. Lanjutkan ke bab 6, yaitu membahas mengenai kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian kesalahan. Pengertian kesalahan itu merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Strafsonderschuld yang tidak terdapat dalam KUHP tetapi terdapat dalam hukum tidak tertulis. Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap pembuatan pelaku tindak pidana. Dalam arti yuridis dibagi menjadi dua, yaitu kesengajaan, dolus atau offset, atau kealpaan atau culpa. Selanjutnya dilanjutkan mengenai unsur-unsur kesalahan, yaitu mempunyai 3 unsur. Yang pertama, kemampuan bertanggung jawab. Yang kedua, adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, yaitu yang berupa kesengajaan atau kealpaan. Dan yang terakhir yaitu tidak adanya alasan pemaaf. Dilanjutkan mengenai pengertian kesengajaan atau dolus offset. Dalam undang-undang tidak ada definisi tentang kesengajaan, tetapi dapat dalam KUHP kesengajaan diartikan dengan mengkehendaki dan mengetahui. Jika dikatakan sengaja apabila pelaku menghendaki apa yang dilakukan dan mengetahui perbuatan yang akan dilakukannya, yaitu atas dasar itu pelaku mempunyai kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur dari rumusan undang-undang. Selain itu, pelaku juga menghendaki akan akibat yang timbul, atau pelaku juga sudah dapat membayangkan yang akibatnya nanti yang timbul setelah ia melakukan kejahatan. Dalam hal lain, akibat dari keadaan yang menyertainya, walaupun dalam praktek penggunaan teori ini sama. Dilanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai corak atau bentuk kesengajaan yang memiliki 3 corak. Corak pertama yaitu kesengajaan dengan maksud atau bertujuan, offset al augment atau dolus directus, untuk mencapai tujuan, yaitu bentuk kesengajaan yang paling sederhana di mana perbuatan pelaku ditujukan untuk menimbulkan perbuatan yang dilarang dan pelaku menghendaki perbuatan tersebut beserta akibatnya. Contohnya, A menampar B dengan maksud agar B merasa sakit dan kapok untuk tidak berbohong lagi. Corak yang kedua yaitu mengenai kesengajaan dengan sadar, kepastian atau keharusan, offset met zekerheld bewustzijn atau not zakelichkeit wabustzijn.
Dalam hal ini perbuatan menimbulkan dua akibat, yaitu yang pertama akibat yang memang dituju oleh si pelaku, yaitu dapat berupa delik sendiri, dilakukan sendiri, dan dapat berupa penyertaan atau naming. Dan akibat yang kedua itu akibat yang tidak dikehendaki tetapi merupakan keharusan dalam mencapai tujuan, sehingga akibat ini pasti terjadi atau timbul. Contohnya, A hendak membunuh B dengan menembakkan pistol, sementara B sedang duduk di balik kaca restoran. Penembakan terhadap B pasti akan memecahkan kaca milik restoran itu. Terhadap pecahnya kaca ada kesengajaan dengan sadar keharusan dari pelaku. Pasal 406 KUHP. Dan corak yang terakhir itu kesengajaan dengan sadar atau kemungkinan atau bersyarat atau dolus eventualis atau noteworthy delicti offset, yaitu adanya keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Contohnya Ares Kuetart di kota Huizen, negeri Belanda. Dilanjutkan mengenai teori apa saja boleh buat, inhoud Nehman teori atau Opdenkop Theonemen teori. Dalam teori ini, keadaan batin si pelaku terhadap perbuatannya adalah sebagai berikut. Akibat itu sebenarnya tidak dikehendaki, bahkan pelaku benci atau takut akan kemungkinan timbulnya akibat tersebut. Akan tetapi, meskipun demikian, ia menghendakinya, namun apabila keadaan atau akibat itu timbul, apa boleh buat hak itu diterimanya juga. Ini berarti pelaku berani memikul resiko. Materi selanjutnya yaitu mengenai sifat kesengajaan. Kesengajaan pertama yaitu kesengajaan berwarna atau bus offset atau dolus malus. Sengaja dilakukan perbuatan atau dolus malus berarti sengaja untuk berbuat jahat atau bus offset. Jadi kesengajaan perlu ada kesadaran dari pelaku terhadap perbuatan yang dilarang. Dengan kata lain, kesengajaan berarti kesadaran dari si pelaku terhadap perbuatan melawan hukum. Atas dasar itu, kesadaran menjadi syarat untuk dapat dipidananya pelaku. Ajaran ini sudah tidak dianut lagi karena memberikan beban yang berat kepada penuntut umum dan terutama hakim. Dalam ajaran ini, hakim harus membuktikan bahwa pelaku dalam melakukan tindak pidana selain menghendaki perbuatannya, juga mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dilanjutkan, kesengajaan yang kedua itu kesengajaan tidak berwarna atau colourless offset. Bentuk dalam pidana ini tuh pelaku cukup hanya dengan menghendaki perbuatannya dan tidak diharuskan mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya dilarang dan diancam dengan pidana. Ajaran inilah yang dianut oleh undang-undang atau hukum pidana Indonesia. Dalam hukum pidana Indonesia berlaku asas lex dura de cita scripta, yaitu dengan diundangkannya hukum pidana maka setiap orang dianggap mengetahuinya. Oleh karena itu, peraturan yang berlaku dan diundangkan mengikat setiap orang untuk mengetahui dan mentaatinya. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai pembagian atau jenis kesengajaan. Pembagian pertama yaitu ada dolus determinatus, yaitu kesengajaan tertentu yang ditujukan pada objek tertentu. Jenis kesengajaan kedua yaitu ada dolus indeterminatus, yaitu kesengajaan tidak tertentu yang tidak ditujukan pada objek tertentu melainkan pada sembarangan objek dan tidak memperhatikan objek mana yang akan menjadi korbannya. Yang ketiga ada dolus alternativus, yaitu kesengajaan yang ditujukan pada objek yang satu atau objek lainnya, jadi memilih satu di antara dua objek. Dolus keempat yaitu ada dolus generalis, yaitu kesengajaan yang ditujukan pada umum. Yang kelima ada Weber's dolus generalis, yaitu kesengajaan yang ditujukan pada objek tertentu tetapi untuk mencapai tujuan itu dilakukan lebih dari satu perbuatan. Yang keenam yaitu ada dolus indirectus atau error haftung, yaitu kesengajaan terhadap suatu perbuatan atau yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang sebenarnya bukan kehendak atau tujuan pelaku. Yang ketujuh ada dolus premeditatus, adalah kesengajaan yang direncanakan lebih dulu. Dan yang terakhir ada dolus repentinus atau dolus impetus, disebut juga Hastamut Jerman, yaitu kesengajaan yang merupakan kebalikan dari dolus premeditatus, yaitu kesengajaan yang timbul dengan sendirinya. Mungkin penjelasan kali ini cukup sekian.
Apabila kurang jelas mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video review selanjutnya.